بالإسراد نحو الأمثال فالدروس وخصوصا إلى مربي روحينا شيخ الإسراد نحو بن الإسلام هدي بن علوي بن حسن الكاف وما نواه أباؤنا أسلافنا شيوخنا ورجال نصركم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Amin ila angkor. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf saya ingin memberikan masukan kepada takmir. Saran saya di depan tempat wudhu yang ini itu dijadikan kolam. Tempat sandal ini, ya itu nanti dijadikan kolam. Kenapa? Karena kalau orang keluar dari kamar mandi itu tidak selalu orang yang wudhu. Kalau dia masuk ke masjid masih bawa najis semuanya ini. Kalau yang putih nanti dipikir bagaimana juga ada kolamnya. Jadi ketika keluar dari tempat wudhu, keluar dari kamar mandi atau masuk ke masjid yang lewat sana ya, kalau ada najis masuk kolam itu najisnya hilang. Dengan catatan airnya lebih dari 2 kolam. Jadi mohon diperhatikan. Terima kasih Beb. Memang sudah kami akui bahwa masjid kami ini yang masih belum sehat memang untuk sama tempat itu. Jadi insya Allah nanti memang sudah saya setting gitu. Untuk yang kiri itu nanti untuk bapak-bapak, yang kanan nanti ibu untuk umumnya. Sementara nanti itu akan kami bagi 2, yang di sebelah dalam ini nanti ibu-ibu, yang di luar bapak-bapak. Terus di depannya terafo itu nanti tempat wudhunya, sekaligus kami siapkan kolam. Insya Allah settingannya seperti itu. Namun satu dan lain hal kami masih belum bisa berjalan karena ini baru saja selesai kami memasang dinding kanan kiri itu. Terima kasih Beb atas saran dan masukannya kami terima. Matur suwun. Sebelumnya minta maaf kalau saya itu saya ini orang yang lupa, saya takut udah lupa nanti. Makanya langsung saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari pembahasan kemarin, masih nyampe ini kesimpulan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dinan. Saya Muhammad ini ketika baca ayat ini merenung, coba memahami, akhirnya diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, beliau Sayyid Muhammad ini menyimpulkan bahwa Allah telah meridhoi daripada dinaku, agama. Apa? Untuk Nabi Muhammad dan kita umatnya akhir zaman itu agama yang diridhoi, yang direstui, yaitu agama Islam. Tidak ada yang lain. Ya cuma satu itu, agama Islam. Tidak ada aliran kepercayaan dan lain sebagainya, tidak ada. Harus mutlak Islam. Mutlak itu. Nah, kemudian di sini Sayyid Muhammad juga mengatakan di dalam penjelasan ini bahwa di dalam agama Islam itu terkumpul dari berbagai macam hukum, adab, pengertian, pemahaman daripada ajaran Islam itu dikumpulkan semua. Kenapa? Karena Allah telah meridhoi dari agama Islam ini tadi. Aturan-aturan semuanya. Aturan itu biasanya menyangkut syariat, biasanya dibahas di dalam ilmu fikih, ibadah-ibadah kita. Termasuk sebelum tadi saya sampaikan itu aturan Islam itu. Tidak boleh membawa najis ketika mau ibadah, mau sholat. Terlebih mohon maaf, Anda duduk di sini dalam artian thalabul ilm, melakukan perintah Allah, ya usahakan dalam keadaan suci. Meskipun tidak tercantum kalau tidak suci tidak boleh, bukan. Tapi bagian daripada di sini dikatakan ada aturan, tata cara.
Nah, jadi dikatakan seperti tadi. Karena ketika ibadah tempatnya harus suci. Yang melakukan juga dalam keadaan suci. Pakaian yang melekat juga dalam keadaan suci. Itu diatur itu. Tidak boleh punya aturan sendiri. Yang penting aku iling. Ya. Kan sholat ya tidak boleh. Rukun Islam. Rukun itu dikatakan yang maknanya artinya adalah perkara yang ketika tidak dilakukan menyebabkan tidak sah atau batal daripada perbuatan. Rukun Islam. Harus ada dulu. Ada sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Nah itu aturan-aturan sudah diterapkan di situ. Tata cara sholat tadi ada sendiri, tata caranya puasa ada sendiri, zakat ada sendiri. Diterangkan masing-masing secara detail di situ. Yang sifatnya hukumnya fardu. Sholat itu kan fardu, wajib dalam satu hari 5 waktu yang telah ditentukan. Kapan? Duhur. Kalau sekarang enak sudah jam sekian. Nah, kalau dulu belum ada jam, melihat matahari berapa? Ditentukan sekian-sekian. Nah, baru masuk waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Nah, seperti itu. Tidak boleh jam 10 siang usolli fardhu subhi. Jam 10 siang usolli fardhu subhi. Ngapun itu namanya. Kecuali ada keadaan tertentu, misal orangnya tertidur di malam, mungkin lemburnya tidak tahu sampai jam berapa, kecapean tidur, adzan subuh terlewat, kemudian lilir subuh jam 10. Maka untuk orang ini boleh sholat fardhu subhi jam 10, khusus orang ini. Lainnya enak menang tak pelok, tidak boleh. Tidak boleh. Saya juga pernah alami itu. Tapi itu sholat isya. Jadi ada satu keadaan, saya diundang di daerah perdesaan Ngawi jauh. Nah, saya niat karena dijemputnya setelah maghrib, belum sholat isya, niat saya nanti sholat isya di sana. Nyampe ketemu ngobrol kalau ngidurnya tanulur mulai bib, sekuk sholat isyanya. Terus saya acara lama ngobrol itu pulang, capean tidur bangun aktivitas. Waktu itu kalau tidak salah saya cuci baju. Ingat kejadian kemarin, la ilaha illallah, gurung sembahyang isya. Jadi waktu saya pada saat itu ketika ingat saya belum sholat isya, karena saya lupa. Sebenarnya itu kelalaian saya dosa itu, karena saya menunda. Dosa saya akui dosa itu. Menunda yang harusnya segera dilakukan ditunda, akhirnya terlewat. Untung Allah masih sayang sama saya, nyawa saya belum dicabut. Nah kalau dicabut, alhamdulillah min dzalik, dihukum minta orang tariku sholat bahaya. Nah, melanjutkan ke sini, hukum-hukum adab, tata cara, etika, semuanya diajarkan di dalam Islam. Siapa yang mengajarkan? Allah melalui lisan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang akhlak karimah, ketika kita muamalah, ketika kita berinteraksi dengan siapa itu sudah ada, aturannya itu sudah ada. Di dalam Islam semua, dari mulai hal terkecil yang mungkin kita menganggap sepele, itu sudah ada aturan di dalam Islam. Jadi jangan buat aturan lagi tentang toleransi, tentang ya itu tadi muamalah, kerjasama, bagaimana toleransi, bagaimana. Nah, itu sudah diterangkan. Ojo gesakan widhi. Kalau kita patokan toleransi adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kita ibadah menurut cara kita, orang Islam. Kalau orang lain mau ibadah silakan menurut mereka. Kita tidak boleh ganggu. Itu loh. Nanti keliru malahan. Ini lebaran, ayo kamu ikut lebaran.
nanti dia juga lebaran, orang Islam perlu ikut lebaran. Ini keliru ini. Ini bukan toleransi, ngawur, karena mencampur adukkan. Allah sudah menggarisbawahi lakum dinukum waliyati, pahami betul itu. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak aturan-aturan yang telah disempurnakan oleh Allah, yang disampaikan di dalam ajaran Islam melalui lisan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dikatakan bahwa agama Islam ini yang sempurna karena terhimpun banyak hukum tadi itu, aturan-aturan, tata cara, semua terhimpun di dalam agama Islam. Dan agama Islam itu sesuai dengan zaman dan tempat, sesuai sampai nanti kiamat itu ya sesuai. Tidak ada dari ajaran Islam yang tidak sesuai. Ini mohon maaf, ada omongan-omongan dari orang yang tidak bertanggung jawab bahwa aturan ajaran Islam ini tidak sesuai. Keliru aja. Contoh lah, misal seperti ini. Dulu ada seseorang yang mengomentari, seandainya hukum Islam diterapkan di negara Indonesia tidak bisa berlaku. Apa yang tidak bisa berlaku? Mohon maaf di sini. Lah, akhirnya melanggar HAM. Orang mencuri dipotong tangannya, orang zina dirajam, orang yang melakukan perbuatan ini ada hukumannya. Kalau tidak mau dipotong tangan, ya jangan mencuri. Kalau nggak mau ya dirajam, ya jangan zina. Oh sudah jelas kok, nikah sama istri perempuan jadi istrinya halal ini, silahkan ibarat istri ini balat padang, lakukan semau Anda. Lah kok dadak golek sing liyane, gak penak iki beb lho, repot ini. Mohon maaf lho ini ya, mohon maaf ini. Ini aturan. Penak dan gak penak ini kan dari cara pandang kita gitu. Cara pandang kita. Contoh, ini haram makanan misalnya, taruh sop babi, haram kan? Masih atau babinya dibeleh? Kalau babi jelas haram. Enggak, saya pengen sop babi soalnya enak. Enak ini kan selera ini, nggak bisa. Syariat berlaku untuk semua, bukan untuk individu-individu. Iki seneng, iki gak seneng, lah ini gak bisa keseluruhan. Babi haram, ya haram, dimasak apapun dia tetap haram. Ini aturan. Kalau dalam bahasa ya syariat, seperti itu. Ini terhimpun di dalam agama Islam. Semua sendi kehidupan kita itu sudah tertata rapi. Yang membuat rapi itu kadang individunya lebih condong kepada mengikuti syahwat, mengikuti keinginan nafsunya ini. Padahal seperti saya disampaikan, inna nafsa la ammarati bisu illa ma rahima rabbi. Nah, ajaran aturan di dalam Islam itu sesuai dengan zaman, bukan tidak sesuai. Perempuan, mohon maaf, auratnya seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Laki-laki dari pusat turun sampai di bawah lutut. Itu aturannya. Nah, ini udah buat aturan sendiri. Kainnya gak cukup, dipaksa lebih lagi. Ya, dipakai dengan pakai celana dan lain sebagainya. Lo mohon maaf loh, ketika melanggar aturan pasti ada yang namanya sanksi. Pelanggaran disebut kemaksiatan, maksiat. Kalau tidak ditobati ya ada sanksinya. Wong Anda berkendara tidak ikut aturan, tidak punya SIM, lampu merah jenengan terobos, itu pelanggaran itu. Aturannya, dendanya apa? Sanksinya apa? Ya ditilang, ada denda. Seperti itu. Kita melanggar aturannya Allah, melanggar sudah. Ya ada sanksinya, dosa. Dosa ini kalau tidak ditobati maka akan terus terbawa sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk membersihkan daripada dosa ini tadi, ya pilihannya cuma satu, nggak ada yang lain. Ketika di akhirat ya,
di akhirat, yaitu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Dicuci dulu. Karena apa? Kotorannya, nodanya, dosanya ini banyak. Makanya kalau masih di alam dunia ini, ada cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu melakukan taubatan nasuha. Dengan taubat nasuha, pelanggaran yang dilakukan ditobati. Bagaimana taubatan nasuha? Ada 3 cara. Yang pertama, berhenti dari kemaksiatan. Taubatan nasuha di sini. Yang pertama, berhenti dari kemaksiatan. Yang kedua, menyesal karena telah melakukan pelanggaran atau maksiat ini tadi. Yang ketiga, berjanji kepada diri, visinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, besar diiringi memperbanyak bacaan istighfar. Ketika manusia melakukan taubatan nasuha dengan cara ini, maka dosanya yang saya maksud taubatan nasuha ini kepada hablum minallah, bukan hablum minanas. Kalau hablum minanas ada tambahan 1. Hak apa yang diambil dikembalikan. Kalau melakukan kedoliman, ya minta maaf. Kalau hablum minanas ini tambah 1, ada 4 hablum minanas. Kalau hablum minallah hanya 3. Ketika manusia ini melakukan taubatan nasuha, taruhlah contoh si A melakukan kemaksiatan, dosanya 100 misal. Terus melakukan taubatan nasuha dengan 3 cara. Menyesal dari perbuatan kemaksiatan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu, janjinya kepada dirinya, kepada Allah, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dosa yang 100 ini oleh Allah diampuni. Kemudian angka 100 ini diganti oleh Allah dengan amal hasanah. Diriwayatkan bahwa manusia yang bertobat dengan taubatan nasuha itu Allah senang. Mohon maaf, jangan digambarkan senangnya seperti jenengan. Allah itu senang ketika ada manusia tobat. Kalau tidak percaya sifatnya Allah di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat menyatakan ada kalimat Ghafurur Rahim. Rahimnya Allah ini bentuk sayangnya Allah kepada manusia. Ghafurnya juga bentuk sayang, diampuni. Makanya ada kalimat jangan takut, jangan putus asa dengan dosa yang begitu banyak. Tapi mohon maaf, jangan menyepelekan. Meskipun Allah punya sifat Ghafurur Rahim, kalau Anda main-main, ini bahaya, balak ini nanti. Dan juga jangan meremehkan dosa yang kecil ketika tidak mendapatkan ampunan dari Allah, bahaya besar itu. Senangnya Allah ketika mendapati manusia yang mau melaksanakan taubatan nasuha itu luar biasa. Salah satu buktinya itu tadi, dosanya diganti, angkanya tetap, dosanya dimaghfirah, diampuni, diganti amal hasanah. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau kita melakukan kemaksiatan itu lagi? Dengan kata lain, dengan analogika saya, kita terperosok di lubang yang sama. Jangan putus asa. Allah masih punya sifat Ghafurur Rahim. Ghafurnya Allah, maghfirahnya Allah sangat luas. Tapi dengan catatan tidak main-main. Terperosok lagi, mohon maaf, misalnya tergiur dengan kemaksiatan, taruhlah misal judi. Aduh, astagfirullah, saya lagi taubatan nasuha lagi. Jangan putus asa terus ini. Sampai apa? Kita bosan. Bosan apa? Maksiat. Jangan bosan tobat. Tobat terus dengan taubatan nasuha betul-betul. Karena sering saya sampaikan, kita ini masih tahap proses belajar. Belajar apa? Ya menjalankan ketaatan kepada Allah. Belajar apa? Menjauhi kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak luput kita ini, kita manusia, kecuali Nabi loh ya. Kalau Nabi masuk sudah. Kalau kita manusia ini tetap tempatnya salah, tempatnya lupa.
Dan kalau salah, sadari itu kesalahan. Ojo boleh dalil untuk membenarkan kesalahan, dan bahaya. Akhir zaman banyak manusia-manusia yang merasa seperti itu. Ya. Nah, di sini kembali dikatakan sesuai dengan keadaan zaman dan tempat dimanapun. Meskipun di kutub dingin, ya kutub kan dingin. Apa tetap harus wudhu lah ya loh. Tetap. Dia panas, tidak ada air, tayamum. Ada semuanya sesuai zaman, sesuai tempat. Itu ajaran Islam pas, bukan ada yang tidak pas. Taruhlah, misal ini, saya kasih contoh ajaran Islam yang Masya Allah ya. Saya katakan sempurna ini. Orang bepergian, jangan dibayangkan saat ini. Zaman dulu kendaraan tidak ada, mereka jalan melewati hutan. Tiba-tiba mohon maaf bekalnya habis, dan dia saat ini kehausan, kelaparan. Tiba-tiba ada bangkai, taruhlah bangkai kambing, bangkai kuda, bangkai rusa. Bangkai kan hukumnya haram karena najis. Tapi ketika orang ini yang bekalnya habis, perjalanannya masih harus ditempuh. Kalau tidak makan dia akan kelaparan, bisa membahayakan nyawanya. Maka orang ini boleh makan bangkai ini. Khusus orang ini loh ya, yang lainnya tidak boleh ikut-ikut. Apalagi mohon maaf, ini dimakan seperlunya, secukupnya. Bontot nggak boleh. Jadi kok sampilnya tak buat di tempat sana, nggak boleh. Bontot ini namanya, tahu bontot ya? Jadikan bangkai ini bekal. Oh nanti tak makan lagi di sana, nggak boleh. Pada saat itu dia makan secukupnya untuk dia, untuk tenaga melanjutkan perjalanan. Boleh orang ini. Tapi kalau keadaan normal, bangkai itu tetap haram karena najis. Namanya bangkai itu najis. Bangkai yang halal boleh dimakan hanya dua, ikan dan belalang. Bangkai yang tidak najis ada tiga, ikan, belalang, dan manusia. Kalau manusia mati jadi bangkai, tapi gak najis dan gak halal, haram, gak boleh dipangan. Tidak boleh. Bangkai yang halal juga, pahami. Gak gagal paham. Bangkai yang halal juga, ikan dan belalang. Halal ini boleh dimakan. Terus bangkai yang tidak najis ada tiga, ikan, belalang, dan manusia. Kalau ada cecak mati di masjid, cecak mati, jenengan ambil dengan tangan tanpa ada perantara atau tanpa ada satir atau tanpa ada penghalang, diambil, maka tangan Anda ada najis. Kalau punya wudu, bagaimana hukumnya wudu? Wudunya tidak batal, dihilangkan najisnya, dicuci, selesai. Kalau jenengan pegang cicak yang mati tadi tanpa penghalang ini, terus Anda tidak cuci, Anda bawa najis ini. Sholat tidak sah sholatnya karena ada najis. Itu diatur dalam Islam. Sesuai. Paham ya? Ya paham, kita boleh. Harus paham. Ya. Di zaman manapun, kapanpun, di tempat manapun, hukum-hukum Islam itu sesuai. Dan ini dikatakan sempurna. Allah ridho kepada agama Islam sebagai agama. Nah, tentu pengemban daripada amanah, pengemban daripada risalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa ajaran agama Islam ini lebih sempurna. Ibaratnya barang. Ini bobotnya 25 kilo, yang ngangkat tentu bobotnya lebih daripada 25, kekuatannya kuat ngangkat. Begitu juga agama Islam. Islam sempurna, Nabi Muhammad lebih sempurna karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang memban amanah ini, yang memban risalah ini. Termasuk Nabi Muhammad ini apa? Yang memperjelas yang dikatakan nanti sunnah-sunnahnya.
diperjelas dengan dawuh-dawuhnya hadis-hadis ini tadi. Anda mengetahui ilmu fikih itu rujukannya Al-Quran dan sunnah yang dimaksud adalah perkataan, perbuatan daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau Anda patokan Al-Quran tidak mau dengan sunnah, bahaya. Di Al-Quran ini bayi nggak disebutkan berarti halal loh, disopai bayi. Ada di Al-Quran menyebutkan bayi, tidak ada. Di Al-Quran yang disebut anjing, babi. Nah, diperjelas akhirnya di dalam ilmu fikih. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad, perkataan, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Contoh, saya kasih contoh ini. Ada kalau di Arab itu binatang, bahasanya di sini kadal gurun, bahasanya di sana dog, halal. Kalau di sini bahasanya nyambit, halal. Tapi Rasulullah tidak pernah makan. Yang pernah makan cerita dagingnya enak katanya, tapi Rasulullah tidak pernah makan. Terus kita bagaimana? Ini beda pemahaman, beda pengertian ini. Tahapannya nanti berbeda. Oh, ini halal kok, boleh makan. Ya saya makan, tidak apa-apa, halal. Tapi ketika manusia ini memiliki pengertian tentang manusia yang agung ini, pengemban risalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah tidak mau makan. Ya aku tak ikut Nabi Muhammad saja. Kenapa? Karena Allah juga perintahkan kita ikut kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itba, nyontoh kepada Nabi Muhammad. Ini lebih spesifik ini nanti. Kekhususan ini, tidak sembarangan. Contoh, dalam ilmu fikih ada namanya subhat. Apa itu subhat? Barang yang tidak jelas kehalalannya dan keharumannya. Kalau haram jelas haram, tidak boleh. Halal jelas halal, silahkan boleh. Tapi subhat tidak jelas. Bagaimana? Kalau orang yang mohon maaf warok, hati-hati, maka dia meninggalkan. Kenapa? Loh, kalau saya makan misalnya, ya kalau halal, lah kalau haram, bahaya di sini. Ada namanya hukum ini tadi, subhat, gak jelas. Tapi kalau orang yang mohon maaf kodok ngawur, wis gak apa-apa, subhat, gak dosa, gak jelas ini soalnya. Lah kalau ternyata menjadi haram. Contoh yang mulia ini pernah baginda Nabi Agung Muhammad SAW ketika berjalan dengan sahabat, terus beliau melihat di bawah beliau ini ada sebutir kurma. Diambil daripada yang mulia. Siapa yang mau? Karena saya tidak tahu kurma ini hasil dari sedekah atau zakat yang saya tidak boleh makan. Siapa yang mau? Ditawarkan. Rasulullah tidak tahu, tidak jelas ini tadi. Dari sedekah, dari zakat, atau punya orang jatuh. Tidak jelas. Hati-hati. Kita juga harus memiliki sifat seperti itu. Makanya dikatakan ajaran ini sempurna. Yang kemban ini lebih sempurna. Termasuk beliau mencontohkan, mohon maaf, akhlak karimah. Dan Nabi Muhammad sudah melakukan. Pernah saya ceritakan ini di dalam kitab sifat sholat Nabi. Sahabat bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, ummahatil mukminin, bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidatuna Aisyah balik bertanya, loh kamu tidak pernah baca Quran kan? Dijawab, baca, tentu saya baca Quran. Jawab Sayyidatuna Aisyah, akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada perintah untuk sabar, ada perintah untuk berbuat baik kepada kerabat, ada perintah untuk berlaku adil, ada perintah untuk tidak bermusuhan, ada perintah untuk memaafkan kesalahan orang lain, dan masih banyak di situ. Rasulullah sudah melakukan semua. Bukan Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah sudah melakukan.
Jadi yang ada di Al-Quran, Rasulullah sudah melakukan, kita itba', kita mencontoh. Apanya? Semua dari aspek kehidupan kita sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nanti di belakang sini dijelaskan sudah, ya. Nah ini kalau di Citarum sudah bahas ini. Di sini dijelaskan tentang dohirnya Nabi Muhammad. Rasulullah menjaga kebersihan badannya. Mohon maaf, kita melakukan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad. Di sini dijelaskan Rasulullah mandi dengan siram boten, jenengan adus no boten, sama mandinya. Tapi ketika Anda mandi diniatkan itba' Rasulillah, mandinya berbeda dengan mandi biar lakukan. Saya jenengan potong kuku, potong rambut. Rasulullah potong kuku, potong rambut, potong bulu kemaluan, potong bulu ketiak, dan di dalam mereka dia diatur semuanya. Mohon maaf. Untuk potong bulu kemaluan, kalau laki-laki dipotong, dicukur. Kalau perempuan dicabut, sunnahnya. Ojo dibayangin loh. Ini sunnahnya. Kalau bulu kemaluan laki-laki dicukur, perempuan dicabut. Kalau bulu ketiak laki-laki dicabut, perempuan dicukur. Ojo tanya kenapa aturannya seperti itu. Nek guyonan saya biar gak dablek, makanya dicabut. Guyonan saya nih. Loh, ini kan bapak kelek nih loh. Bulu ketiak Anda cabuti ini, sunnah Nabi Muhammad. Kalau Anda tahu ilmunya, Rasulullah melakukan ini, Anda kapan waktunya? Lu ada ketentuannya. Potong rambut, potong kuku, potong bulu kemaluan, cukur bulu ketiak. Ada aturannya. Kapan? Senin, Kemis, Jumat sebelum sholat Jumat. Aturannya seperti itu. Dicabut kabel Pak Santo, Ya. Ada di rumah nyabut kelek itu loh. Nek niatnya betul, itba Rasulillah, saya katakan betul, bukan baik. Niatnya betul, ikut yang dilakukan, yang diperintahkan Nabi Muhammad. Nyabut kelek ono nilai ini. Potong rambut begitu juga, potong kuku begitu juga. Saya ingat jauhnya Habib Hadi. Dia mengatakan ketika perkara ini dianjurkan, diperintahkan, dicontohkan Nabi Muhammad, pasti banyak kemanfaatannya. Manfaat dia, saya ngomong manfaat, bukan barokah. Kalau ikut Nabi Muhammad pasti barokahnya banyak. Ini kita ngomong manfaat. Contoh, potong kuku. Kenapa kok harus kita potong kuku? Kalau tidak dipotong kukunya, kuman ini bisa masuk di sini. Meskipun Anda bersihkan, ya, kalau kuku itu bersih, tetap kuman ini masih ada di sini. Karena kuman tidak bisa kasat mata. Jadi bisa lihat kuman di sini. Ini kita ngomong manfaat tuh. Kita ngomong manfaat. Kenapa kok disuruh cukur bulu kemaluan? Tidak dari kesehatan. 15 abad Rasulullah sudah perintahkan. Ini menunjukkan kesempurnaan daripada agama Islam. Jadi tidak ada istilahnya lain. Anda tak carilah. Kalau mungkin ada yang berani mengatakan ada agama lain, maka cari adakah anjuran-anjuran seperti ini. Ya. Mohon maaf, sering saya lebih sepele lagi. Tadi nyebut kelek ya, ada lebih sepele. Nanti di sini juga dikatakan Nabi Muhammad ketika selesai makan itu membersihkan daripada mulutnya. Beliau biasanya menggunakan tusuk gigi atau beliau berkumpul. Itu sudah dilakukan Nabi Muhammad. Rasulullah menjaga kebersihan sampai mulut itu menjadi perhatian.
Bukti beliau menjadikan perhatian daripada mulut. Pernah satu sahabat itu selesai makan bawang, wudhu sekedar, kemudian sholat. Ketika akan sholat, oleh Rasulullah diperintah untuk membersihkan mulutnya. Kenapa? Karena aroma bawang yang keluar dari mulutnya mengganggu orang sekitarnya. Wis saiki gak tahu sikatan lho pedi. Los. Bahkan nanti di sini juga ketika kita bahas kebersihan daripada mulut, itu ada kalimat yang ditulis Sayyid Muhammad di sini, malaikat benci kepada siapa? Manusia yang melaksanakan sholat tapi masih ada sisa makanan di dalam mulutnya. Makanya hukumnya sunnah muakkad dan sangat ditekankan untuk menggunakan siwak, salah satunya yaitu ketika akan sholat. Sampai ini abote piro? Niki 10.000 nih. Rokok sapak piro? Jenengan tuku rokok sedino sampai pindho. Tuku siwak kabotan, jelas. Kenapa? Karena ini bernilai ibadah. Karena ini siwak ketika kita lakukan, kita jaga, ketika ini istiqomahkan, kita agungkan perbuatan siwak ini tadi mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek rokok mendatangkan keridhaannya iblis. Gak usah tahu-tahu tersinggung kabeh. Ayo. Dengar ini. Pak Haji ini loh, pulang dari sana Bogowo iki buka. Oh, itu saya dikasih tuh. Wah, saya gak dikasih berarti gak percaya kalau Bapak. Jadi kan tidak kesana, saya ke situ, tidak kesana gimana? Boleh ya. Ini aturan yang diterapkan. Ketika kita mau mengikuti, nek dahulu sing dina saya wajar biasa. Coba jenengan apa ya? Lakukan, kemudian rasakan. Dawuh saya wajar biasa tidak ada sumber keselamatan dunia akhirat kecuali melaksanakan, menjaga, mengistiqomahkan, mengagungkan sunnah Nabi Muhammad. Tidak ada bala bencana dunia akhirat ketika meremehkan, bukan tidak melakukan. Beliau mengatakan meremehkan. Itu kan hanya sunnah. Bahaya di sini. Lakukan ini. Kalau tadi saya katakan daripada kalamnya beliau Habib Hadi bin Ali bin Hasan Al-Tam, semua perkara yang dianjurkan, dicontohkan, diperintahkan Nabi Muhammad banyak kemanfaatannya. Banyak hal kalau kita bahas itu banyak sudah. Contoh, masuk kamar mandi disunahkan pakai penutup kepala. Manfaatnya banyak di situ. Kaki kiri doa. Mau tidur sunnah ngebasi, apa bahasa ngebasi itu? Bersihkan apa? Pakai pelebah itu. Mau tidur suruh ngebasi, sunnah itu. Miring kanan. Wudu pakai siwak, doa sebelum tidur. Ada satu kisah lucu. Saya punya sohidi, saya punya teman di Kota Ponorogo, suami istri. Suatu ketika si istri ini ketika tidur ngimpi si suaminya ini selingkuh dalam mimpi. Ketika tersadar dia nangis, sampai nangisnya ini menggemparkan satu rumah, sehingga anak-anaknya ini masuk ke kamar orang tuanya, dikira orang tuanya ini ribut karena dengar tangisan daripada ibunya. Tanya sama bapaknya, opa, apa jawaban daripada bapaknya tuh suami dari ibu ini tadi? Ditakoni ibuku, ditanya ibunya, kenapa bu? Jawab ibunya, saya mimpi bapakmu selingkuh. Anaknya ketawa. Terus suaminya ini ngomong, makanya rek tunggu bosek. Terus kita menganjurkan kita berdoa. Jadi kalau jenengan mohon maaf tidur tidak berdoa, ditekani genderuwo, ditekani sebarang kalir, ojo salahnya genderuwo nih. Yang patut Anda salahkan pribadi Anda tidak minta pertolongan, Anda tidak minta perlindungan kepada Allah. Jadi mereka
mohon maaf, mengganggu Anda ya tidak salah. Ibaratnya tidak ada pagar kok ini, datang aja ya. Karena mereka pekerjaannya seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan, perkara yang diajarkan, yang diberitakan, dicontohkan Nabi Muhammad banyak kemanfaatannya. Mulai saat ini aja pikiran Anda, aja hati Anda untuk mencari, mempelajari daripada biografi Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kita melakukan semua kok yang diajarkan Nabi Muhammad, yang dikerjakan Nabi Muhammad kita melakukan. Saya kasih contoh tadi, kita sama-sama makan, kita sama-sama minum, kita sama-sama mandi, potong kuku, potong rambut, dan aktivitas kehidupan kita keseharian Rasulullah sudah melakukan. Cuman permasalahannya satu, apa? Kita sudah pasang niat yang benar enggak? Allah mengatakan fattabi'uni, ikuti. Bagaimana kita cara mengikuti? Oh, ketika Rasulullah makan, beliau duduk menggunakan tangan kanan, sebelum makan beliau cuci tangan. Loh, perkara-perkara ini loh dilakukan Nabi Muhammad. Kita tinggal mengatakan di dalam hati, saya cuci tangan sebelum makan, ikut yang diajarkan Nabi Muhammad. Cuci tangannya kita sebelum makan bernilai di hadapan Allah, berarti nilainya ibadah, dapat pahala. Bukan sulit ikut Nabi Muhammad. Kenapa kita sulit? Karena para, mohon maaf, yang tidak senang dengan Nabi Muhammad, pihak-pihak tidak bertanggung jawab, setan, laknatullah, ini ingin merusak kita. Ojo sampai ikut Nabi Muhammad, bahaya ini. Saya katakan setan ini dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Kalau tidak percaya, lihat generasi muda kita, anak-anak kita, mungkin cucu kita, siapa idolanya? Bahaya di situ. Kalau idolanya yang di sebelah sana, hati-hati, hati-hati itu. Ini bukan suatu perkara yang sepele. Mohon maaf, saya ngomong kepada Anda yang punya anak. Perhatikan anak kita, apa yang dilihat, apa yang sering dilakukan. Saya ngomong seperti ini bukan keluarga saya baik, justru PR di keluarga saya luar biasa. Anak saya yang paling kecil, saya tidak ngomong terakhir loh ya, yang paling kecil. Sering orang tanya, ikan ragil umur pinten gitu. Ragil ini berarti harus tak ini, aku saya pengen terus. Ya, anak saya yang paling kecil, namanya Sukaina, umur 2 tahun sekian. Itu kalau pegang HP langsung gini, dia bisa pilih lagu sendiri. Dan sekarang pernah saya coba, HP saya diamkan, dia bisa buka HP seperti ini, kemudian dibuka, dia cari apa yang dia inginkan. Contoh yang sering dilihat YouTube, pecet dia YouTube, dicari dia sendiri. Iso loh, 2 tahun luwe guru 3 tahun. PR bagi saya dan PR bagi Anda ketika putra putri panjenengan meh podo kaya anak kula. Lu nggak bisa kita berlepas tangan, wis zamane. Lu betul, kita nggak bisa lepas dari yang ini. Tapi kita harus bijaksana. Bijaksana apa? Pantau anak kita itu melihat apa. Itu ada indikasi ketika anak kita sudah gede, kalau lihat HP, kemudian senyum-senyum dewe, harus. Apalagi bapak, ibu harus perhatian ini. Oh, kok sing didelok iki? Ojo tambah seneng. Ayo delok enak meneh putu, los. Jangan seperti itu, bahaya. Yang sakit Anda nantinya. Ketika anak kita dimakan boyo, bahasa saya ini, Anda bisa mengamankan dari ini? Tidak bisa. Meskipun jenengan yang saya nyewa bodyguard ngawasi putra putri jenengan, lek pun teng lebet kamar, Anda bisa. Itu ini bahaya loh. Maka bijaklah, termasuk memberikan pengertian, memberikan pengarahan. Ojo bosen-bosen. Karena anak kita investasi kita. Jangan sampai anak kita ini dimakan boyo sehingga tidak paham, tidak jowo dengan perkara agama. Agama aja sudah, yang mengatakan agama aja sudah ngawur. Mohon maaf, anak yang tidak mengerti orang tua. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin.
Ketika anak manusia itu tadi, anak turunnya Nabi Adam meninggal, mati, semua perkara terputus kecuali 3 perkara. Sedekatin jariyah, aw ilmin yudafa'u bi, aw waladun sholih yad'una. Anak yang soleh yang mau mendoakan. Kalau jenengan pengen jadi wong soleh, dongake wong tua panjenengan jadi anak soleh, menurut dari sini. Awaladun sholih yad'una. Lah kalau anak kita termakan dengan ajaran-ajaran yang nggak paham kepada orang tua, mentingkan ibadah itu, bahaya di situ. Ketika kita ngompeni hablum minallah tapi nggak jowo wong tua, ini nggak masuk ini ibadahnya. Kok bisa? Kewajiban kita sebagai seorang muslim 5 waktu dalam 1 hari. Setelah itu langsung turun kepada orang tua yang dinamakan birrul walidain. Birrul walidain termasuk jenengan pulau lenggah teng mriki, salah satu bentuk birrul walidain kita kepada orang tua kita, karena kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupakan, jangan sampai menganut pemahaman wis gak perlu sing wis mati ya wis, keliru besar itu. Ada kalimat Allahumma fir lahu Rabbi firli wali wa lidah. Nah, orang Jawa mengatakan orang tua itu pangeran katon. Rasulullah mengajarkan ini ajarannya Nabi Muhammad. Hati-hati loh ya, karena mereka mohon maaf yang akidahnya gak jelas itu bergentayangan di sini. Makanya saya katakan bijaksanalah kepada yang namanya ini. Awasi anak-anak, tetap diawasi. Kita nggak bisa lepaskan. Nggak boleh lihat HP. Iya di rumah, pindah pos kapling sampai kocok-kocok ini. Normalnya kok difasilitasi. Ya. Bahkan masjid barang difasilitasi. Tapi kan Jumatan di foto. Thread juga story Jumatan cah. Ya, los tenang itu. Tapi kita harus bijak. Dalam Islam sudah ada aturannya, ada koridornya. Saya katakan tadi, aturan ajaran hukum Islam itu sesuai dengan zaman dan juga tempat. Kembali kepada kesimpulannya Sayyid Muhammad bahwa risalah ajaran daripada Islam ini sempurna, maka pembawa daripada risalah ini lebih sempurna. Dan beliau menulis ini menerangkan tentang biografi baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Doktrin batinnya disampaikan. Beliau di sini berharap terakhir ada sumbangsih daripada yang beliau tulis ini untuk semua umat Islam. Dan beliau berharap kepada Allah dari tulisan atau kitab yang beliau cetak ini, yang beliau tulis ini akan menjadikan salah satu bagian amal ibadah beliau. Insyaallah. Allahumma amin. Pun iki jaminten bolu sabun aja meneng mawon. Nah, ini kalau dilanjutkan berarti kita berbicara tentang kesempurnaan daripada nasab yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan bahwa beliau lahir ini dari pernikahan yang sesuai di sini adalah Islam, nikahnya Islam, dan tidak tercampur sedikit pun pernikahan cara jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad termasuk para anbiya, para nabi, mulai Nabi Adam sampai nabi terakhir itu pernikahannya sesuai dengan ajaran. Di sini dikatakan nikahnya secara Islam. Jadi tidak tercampur cara jahiliyah. Dan sekarang umatnya ini gak karu-karuan. Coba jenengan perhatikan ketika jenengan menghadiri prosesi ijab kabul atau menghadiri prosesi resepsi pernikahan, adakah kita mempeni daripada aturan Islam?
Bahkan ketika manusia ini menerapkan aturan Islam tuh, ojo neko-neko. Sampai menerapkan aturan Islam dikatakan ojo neko-neko. Apa? Jahiliyahnya. Saya tunjukkan di sini. Saya ingin buka mindset panjenengan. Bercampurnya laki dengan perempuan. Nah, pripun, duduk pripun, Anda melakukan itu silakan. Resiko ditanggung penumpang. Sudah diingatkan kok. Jadi jenengan sing badhe mantu, yang punya rencana akan mantu, menikahkan, ngunduh mantu dan lain sebagainya. Cegah daripada ajaran-ajaran tata cara jahiliyah yang ada dalam prosesi resepsi atau prosesi pernikahan. Yaitu salah satunya adalah campur baurnya laki dengan perempuan. Dan masih banyak, misalnya lebok bahasanya seperti gadangan itu loh, sing galu lebok bahasanya melekan, meleki mantene itu ditunggu dengan kok melek. Bukan manggulan, ya manggulan mungkin ada di situ. Tapi ini yang kasat mata, yang kasat mata, yaitu ketika melekan ini tadi mesti ada mungkin haidnya, mungkin apa? Nah ini bukan tepuk tangan ya sih kalau maksud ini muncul, iya apa muncul ini kok? Keplek, mereka enek duwe gak seru. Ngoten niku. Nggih. Mereka enek iki ngantuk. Namun sajane nek bahasa kula nyun sewu matene lho pengin turu, jadi kok pengin melek. Ya. Aktivitas-aktivitas seperti itu perkara-perkara jahiliyah. Dan itu ketika mohon maaf diurai menjadi omongan. Nah ngapunten ya, ngapunten. Ini kembali kepada semua perkara. Anda berbuat baik, Anda berbuat sahih, Anda berbuat benar, Anda berbuat betul, diomong. Berbuat salah, ya diomong. Maka Anda tetaplah pegang kepada kebenaran, kesahihan daripada ajaran-ajaran yang telah dianjurkan baginda Nabi Muhammad SAW. Oh, sampai tercampur di sini. Yang perlu Anda pahami, ketika menikahkan putri dengan laki-laki, itu kalau niatnya betul itba Rasulillah, maka jadinya ibadah. Melakukan kesunahan yang paling lama menikah itu. Jangan dicampuri dengan yang bernilai kemaksiatan. Mulai dari prosesi pernikahan, bedakan laki dan perempuan. Perempuan sebelah sana, sini laki. Nah, ngapunten, kadang tokohnya ini malah mengatakan di mantan wedoke kon gorene lho iki. Saya pernah menjumpai, saya disuruh nikahkan. Pak tokohnya ini mantan wedoke gorene. Dan kenapa? Loh, kesane sanding, pakai diparingi selendang. Wah, kleru iki. Wong dia belum resmi kok. Taruh, sembunyikan dulu. Bapaknya nikahkan. Kobil itu, setelah selesai kobil itu nikah sampai rampung, pegang ini mantu jenengan, temukan kepada istrinya, iki lho bojomu, selesai. Kenapa perempuannya di sini? Jangan dikatakan ini saya mewakili adat yang tidak betul ya harus ditinggalkan. Adat yang tidak benar dalam artian bertentangan dengan syariat jangan dilakukan. Kalau adat yang baik pertahankan. Gitu loh caranya. Jangan gagal paham. Kalau Anda gagal paham, keliru dengan. Ya pun masih banyak nanti dengan pikir piyambak mana ajaran yang tidak sesuai dengan aturan Islam, ajaran Islam, ya tinggalkan dimanapun. Termasuk karena di sini kita membahas tentang tentang pernikahan ini tadi saya sampaikan di sini. Diriwayatkan dari Hashim bin Muhammad Al-Kalbi, an Abi dari abinya, dari bapaknya. Dia berkata bahwa baginda Nabi Agung Muhammad SAW, di sini mulai Nabi Muhammad, di sini dikatakan ada para anbiya, para nabi yang jumlahnya 500. Nah, ini jadi Hashim bin Muhammad Al-Kalbi, ini bapaknya mengatakan beliau mencatat daripada 500 nabi. Kenabian dari 500, memang yang wajib kita ketahui ada 25, yang rasulnya ada
5. Iya, Rasulnya ada 5. Di sini ada 500 nama nabi di sini yang telah dicatat. Dan di sini mereka tidak melakukan pernikahan secara jahiliyah. 500 nabi, tidak main-main ini. Jangan kaget begitu. Iya, dia pernah dengar namanya kalau di Indonesia Samson. Atas miring namanya Samson. Samson itu nabi, tapi namanya bukan Samson, Samsun. Nabi yang nggak punya umat. Pekerjaan dia perang terus. Senjatanya dari rahangnya unta ini yang bagian bawah ini. Senjatanya. Pernah diceritakan singkat cerita ini, dia kelemahannya ada bagian tubuh yang diambil oleh istrinya, kemudian ditalikan. Dia tali pakai besi, pakai apa, lepas tali dengan bagian tubuh rambut ini ditaleni, dia tidak bisa gerak. Akhirnya dibunuh singkat cerita seperti itu. Nabi yang tidak punya umat, setiap hari pekerjaannya dia perang. Nabi. Tapi kalau dia ada betul 500 nama Nabi. Ini dikatakan di sini beliau diriwayatkan dari Hashim bin Muhammad Al-Kalbi dari abahnya, yaitu Muhammad Al-Kalbi, bapaknya ini tadi. Mengatakan dia mencatat 500 nama Nabi ini yang tidak satu pun dari nama-nama Nabi ini pernikahannya tercampur dengan perkara-perkara jahiliyah. Bulan tinggal ini dengan orang bosan di pulau ngomong, ingin pada diaturakan monggo, rekodet dan ditutup. Bodoh langsung karena tidak ada batasan yang baik. Monggo mungkin ada yang mau bertanya, bapak, ibu-ibu, monggo. Saya awali bab sholat. Saya ditanya anak saya, Pak, sholat duhur karo asar itu kok isirnya, kok ora jahar kaya maghrib bisa. Ya puisi diajar Rasulullah, wis ikuti ya. Saya bilang begini, bener apa enggak begini? Betul. Mungkin ada asbabun nusulnya, mungkin. Oh, tidak ada. Ya apa kok siang, padahal siang. Rasulullah pernah berkeras, pernah jahar, pernah. Tapi yang paling banyak Rasulullah ketika zuhur dan asar itu sirri. Memang pernah. Pernah itu pernah dilakukan, tapi tidak sering. Bisa 1 kali, bisa 2 kali. Soalnya saya pernah rapat di hotel, ikut berjemaah duhur malah 3 hari. Ya, nggak apa-apa, cuman kan nggak sesuai itu kan. Ya, terus akhirnya saya itu ada pelenceng dari kebiasaan. Ya, berarti mungkin nggak ada sebab lain gitu. Ya. Rasulullah pernah duhur, jahar itu pernah memang. Tapi yang paling banyak yaitu Rasulullah ketika duhur dan asar itu sirri. Rakaat ketiga, keempat juga sirri. Kenapa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dalilnya itu, penjelasan jawabannya itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Rasulullah duhurnya sirri, ya sudah sirri lakukan. Itu yang dilakukan Rasulullah, dapat sunnah. Kalau Anda ngawahi tak jahar, ya tidak apa-apa, tidak batal sholatnya, cuman tidak sesuai, gitu, tidak sesuai. Nah itu aja. Kalau jangan mikirnya, makin kalau